para netizen, sekarang gue lagi ada di MGK, tepatnya lagi ada di Watashiwa lagi nih. Jadi di video kali ini gue lagi pengen masang lampu interior, lampu panel interior. Sebetulnya bukan masang sih, sebetulnya lebih tepatnya mengganti warna ya. Jadi kan kalau di expander ini kan warna background dari tombol-tombolnya ini bisa dilihat dia warnanya amber ya. Nih kalau misalnya pintu ditutup biar nggak berisik, tuh semuanya serba amber. Di sini amber sampai sebelah kanan pun juga amber. Tapi pas kita nyalain speedo, dia nyalain putih. Bisa dilihat kan, nggak kontras banget nih antara speedo sama si panel instrumen atau panel AC lah contohnya. Jadi gua akan ganti warna, pakai warna ini sih paling ice blue, jadi supaya dia nggak belang sama tombol-tombol di lampu plafon ini. Dia kan ice blue, jadi gue ikutin ice blue juga karena waktu di R3 kan gue juga ganti di sini, itu warnanya putih bagus, cuma putih agak bosenin ya, kayaknya gue pengen ganti warna jadi warna ice blue. Dan ya paling perintilan-perintilan kayak tombol ini tuh gue ganti jadi warna hijau, karena kan pas kalau tombol sirkulasinya aktif nih, ini kan warnanya orange juga, paling gue ganti warna hijau jadi kayak mobil Honda. Terus di shifter paling ya kalau misalnya stikernya ada netral terus reverse-nya bisa diganti warna selain warna biru gitu, jadi kayak misalnya N-nya biru atau N-nya hijau atau R-nya merah, itu kalau misalnya bisa diganti gitu gue juga pengen. Dan sama di laci sini kebetulan si Komelki dari Watashiwa-nya itu bisa masangin ini nih, jadi pas kita buka laci ini itu ada lampunya. Jadi di dalam sini tuh ada lampu yang pas kita buka klok, dia akan ada lampu kayak lampu ambient light gitulah. Terus pas kita buka glove box juga ada lampunya. Dan sama di laci tengah sini, jadi kita bisa ngoprek-ngoprek barang-barang di interior tanpa harus kebingungan nyari barangnya kalau lagi di kegelapan. Ini keren sih. Cuma yang nggak gua ganti itu adalah di panel setir, karena kan nanti kan gua ada rencana ganti setir, entah masih bingung mau pakai setir apa, jadinya setirnya gua biarin kosong dulu. Dan di bagian head unit ini juga nggak gua ganti, karena nanti kan gua akan ganti head unit touchscreen yang jauh lebih baik daripada head unit standarnya ini. Dan tadi rencananya gue juga pengen ganti warna panel speedo, bukan panelnya sih, jarumnya, biar ikutin kayak Alphard gitu yang ice blue. Cuma sayangnya si Komelki-nya pernah ada customer yang ganti warna speedo atau ngoprek speedo di expander juga, terus di speedometer error, dan untungnya si customernya itu masih garansi karena masih di bawah 1000 kilo. Dan ini kayaknya kalau misalnya gue ganti terus error, ini kayaknya udah nggak bisa dapat garansi lagi. Jadi si Komelki-nya juga udah bilang nope, udah nggak mau ganti panel speedometer di expander lagi, tipe manapun ya. Dan tadinya juga rencana mau ganti tombol hazard ini biar kayak mobil-mobil Eropa yang kalau dipencet dia tuh kedip, tapi sayangnya si Komelki-nya masih belum bisa. Waktu itu gue pernah lihat di Modify SBY itu ya, di IG-nya, di story sih kalau nggak salah. Jadi kayaknya kalau dicari postingannya udah nggak ada. Jadi pas kita pencet dia akan dia akan ikut kedip sesuai kedipan hazard, tapi si Komelki belum bisa, jadi mungkin nanti aja kapan-kapan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu update-nya. Sekarang kita mulai aja kerjaannya dulu. Dan selain ganti panel warna di dashboard, gue juga pengen benerin ini nih. Kemarin kan gue udah masang rear fog lamp di Super Mechanic, tapi ternyata pas lagi mau perjalanan ke Semarang, untung copotnya di rest area sih, dia copot. Jadi entah kenapa lemnya mungkin nggak kuat nahan ke bumpernya, walhasil bumpernya sekarang lagi bolong. Jadi ya sekalian aja mumpung lagi dari sini kita benerin aja. Dan yang anehnya ya, ini kan waktu gue beli sampai gue masang di Super Mechanic itu mikanya nggak dibongkar ya, tapi kok ini bisa copot. Itu yang anehnya juga, mungkin entah kepanasan karena hawa knalpot atau bagaimana lah.
Jadi nanti akan dibenerin sama komelkinya juga. Dan untungnya ini cuma copot doang ya, nggak ada masalah electrical. Jadi ntar kalau udah kepasang di bumper lagi, tinggal colokin ini ke soket yang udah dibikinin sama Om Yoko, langsung pasang kembali lagi. Nah sekarang lagi proses pembongkaran. Jadi panel dashboardnya dicopot dulu, wipernya nyala. Nah ini panel dashboard tengahnya, dan ini adalah panel knob AC-nya. Jadi kalau expander itu ini ya, dia tuh AC-nya tuh electrical tapi masih model knob. Jadi dia nggak ada koneksi mechanical ke bagian AC-nya. Ini semuanya electrical. Sebetulnya sih kalau misalnya Mitsubishi niat ya, mungkin aja sih expander bisa dibikinin auto climate control, tapi mungkin untuk menekan harga, karena ini juga LMPV kan ya, nggak perlu climate control, jadinya mereka pakai AC manual dulu. Mungkin aja andaikan kalau di expander facelift udah dipakein climate control, itu keren sih. Oke, tuh cuma di belakangnya cuma ada soket electrical doang. Dan sekarang juga lagi ini nih, kita lagi copot tuas transmisinya. Oh ya, taruh di dalam aja mas. Udah ada yang jadi nih. Tuh, cakep ya. Start-stopnya biru, tombol si spion biru, sama traction controlnya biru juga. Tadi aslinya sih pengennya kuning tapi nggak ada, ya udahlah. Dan ini panel buat lampu persneling atau transmisi belum diganti, nanti kita akan ganti. Dan tadi sih panel AC-nya juga udah diganti, tinggal dicolok doang. Oke, sekarang sudah rapi interiornya, coba kita nyalain ya. Nah tuh, nyalain lampu senja. Nah nih bisa dilihat nih di sini sudah jadi ice blue, jadi lebih kalem warnanya. Di sini juga ice blue, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalnya tuh kalau dideketin dia rada biru ya. Terus tombol semua berfungsi lah ya, bisa buat ngatur spion. Terus ini untuk traction control, yap normal. Di setir tadi ya gua abaikan dulu. Dan yang paling terasa nih di bagian shifter sama AC nih, AC jadi ice blue. Terus kalau yang di sini kan dia mau udah biru, jadinya ya udah tetap standar. Di sini juga biru, dan di bagian sini juga biru, tapi indikator sirkulasinya gue minta jadi hijau, dan benar tuh jadi hijau kayak mobil-mobil Honda. Dan yang paling ngejreng tuh di bagian sini, shifternya tuh ini birunya benar-benar mirip kayak di lampu di bagian atas ini. Oke. Terus satu lagi ya, gue juga nambahin perintilan-perintilan tambahan. Jadi kalau misalnya ini nih contohnya, gue udah nambahin lampu laci. Jadi pas gue buka lampu ini nih gue nyalain, ini kan ada laci ini di sini. Pas gue buka, nah itu ada lampunya. Jadi kalau misalnya lagi nyari receh pas malam-malam itu nggak akan kesusahan. Dan kalau tutup dia langsung tutup lagi, mati lagi. Tuh ya, dibuka nyala, ditutup mati. Dan udah cuma yang di sini juga udah gue tambahin. Jadi pas dibuka, nah tuh dia nyala, pas ditutup dia mati. Ini coba pas lampunya kita matiin, nah tuh dia, cakep ya. Dan gak cuma di laci tengah doang, di glove box juga ada lampunya. Tapi kalau yang di glove box ini dia ada dua pilihan, nyala permanen, jadi dia ngikut ignition, atau kita bikin switch. Jadi di sini gue minta tambahin switch. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya gue bosen ya tinggal matiin aja, atau bisa dinyalain juga. Dan dia nggak akan panas sih walaupun kita nyalain, tapi kita tutup dia nggak akan panas, kecuali kalau kita naruh barang-barang yang berbahaya, misalnya bensin ya, ngapain juga naruh bensin di glove box sih. Tapi ya udahlah, intinya ini aman. Dan pas kita matiin mobil, ini akan gue matiin.
dia akan langsung mati, jadi nggak akan nyala sepanjang waktu ya nih. Kalau dimatiin tuh dia akan mati, jadi lebih aman. Oke, sekarang kita akan lihat fog lamp belakangnya. Udah nyala lagi ya tuh, udah normal. Sekarang udah dibenerin, jadi tadi mikanya ditempel ulang, sama di sini dikasih perekat dulu sampai beberapa hari biar kita copot lagi. Morning guys, sekarang kita lagi ada di McD. Kita mau naruh mobil kita karena hari ini kita akan mau coba jalan-jalan naik MRT. Oke, kita tinggal mobil dan langsung kita jalan aja yuk ke stasiun. Oke, bye Panda. Kita tinggal dulu. Kita naik tangga ke stasiun atas. Dan hari ini gue juga sama nyokap yang daftarin pakai KTP. Jadi ini kayak semacam uji coba gratis yang diadakan sama MRT Jakarta. Iya, makasih Mbak. Iya. Nah, sekarang kita sampai stasiunnya. Nah, ini suasana dari stasiunnya. Di sini ada mesin tiketnya. Ada yang manual, ada yang pakai mesin. Oh ya, kasih. Nah, nih kita dikasih ini nih. Uji coba publik MRT Jakarta. Nah, tadi selesai urusan birokrasi dan perizinan. Ternyata tadi yang tempelan tadi itu ditempel di baju, dan sekarang kita lagi naik eskalator ke jalur keretanya. Ini ada tulisan ininya ya, kayak jadwal keretanya jam berapa. Terus di sini ada arah keretanya dan ini jalur keretanya. Wow, bersih ya, keren. Nah, di sini ada rute-rutenya. Gue lagi naik di Cipete Raya, jadi deket Lotte Mart. Paling awal itu ada Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, terus ke Haji Nawi, Blok A, Blok M, terus ke Gedung ASEAN. Nih kayaknya di Sisingamangaraja, Jalan Sisingamangaraja. Dan kayaknya di bagian sini tuh dia pindah dari atas tanah ke bawah tanah, terus ke Senayan, Stasiun Istora, Ben Hill, Setiabudi, Duku Atas nih kayak dekat stasiun BNI. Terus yang terakhir untuk koridor 1 ini Bundaran HI. Di sini juga disediain bangku-bangku nih buat duduk. Terus di sini ada pelang stasiunnya. Dan kita juga bisa lihat pemandangan di sekitar. Kenapa? 3 menit lagi. Nah, 3 menit lagi kita tunggu. Jadi sekarang itu jam 10.42, mungkin 10.45 kereta akan datang. Kalau di pelang itu sih 10.46, mungkin jam gua ngaco atau bagaimana. Dan di sini juga kita tuh nggak kayak di stasiun KRL biasa yang komuter lain. Di sini tuh sampai dibikinin ini ya, jalur untuk kita ngantri. Jadi supaya nggak desek-desekan, di sini tuh ada jalurnya. Jadi kita harus ngantri dari sini dan kita harus mendahulukan orang yang keluar dulu. Dan di sini juga ada ininya nih, kayak semacam pembatas antara kereta dan peron. Nah, ini keretanya udah mau nyampe nih. Tuh. Oke. Oh, dari sana juga ada. Oke. Sip. Kita tunggu pintunya kebuka dulu, baru kita naik. Yuk, kita naik. Nah, sekarang kita sudah berada di stasiun Cipete. Kita sudah di keretanya sekarang. Masih bersih banget. Tapi nggak kayak waktu Om Fitra ngetes dulu. Sekarang ini di lantainya udah nggak dikasih kayak kertas pelindung gitu. Jadi ini udah lantai aslinya. Wow, masih bersih banget.
sini juga ada layar ini ya, layar rute. Oke, udah mulai jalan. Halus loh. Ini akselerasinya juga kenceng tapi nggak mendadak. Ini halus banget. Tuh, tahu-tahu udah kenceng aja. Nah, sekarang kita mau ke stasiun Haji Nawi. Tuh. Ngeremnya juga halus. Jadi nggak ngeremnya tiba-tiba itu ya, kayak mendadak gitu ngeremnya. Ini ngeremnya halus dari jauh, tahu-tahu udah berhenti. Halus ya. Oke. Nih, kita lihat dari dalam cara pintu kebukanya. Itu dia. Mau coba kestabilan pas lagi berdiri. Ini ya, pintu udah ketutup, dia udah mau jalan. Nih. Ya, cukup kenceng sih sebetulnya. Ini kayak tarikannya Tesla kalau lagi setengah gas gitu mungkin ya. Sunyi banget, tahu-tahu udah ngacir aja. Dan ini pertama kali gue pegang strapnya ini juga. Ini bahannya solid, nggak murahan. Jadi kayaknya ini bakal tahan lama sampai at least 10 tahun ke depan. Terus kayak di sini nih, ini kayak ada semacam pegangan juga di samping. Ini kalau digoyang-goyangin, ini juga nggak kayak mau patah gitu loh. Ini bagus banget, well built lah keretanya. Di sini juga ada ini ya, kayak stiker untuk rute evakuasi sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Di sini juga ada pegangan lagi nih dekat pintu. Dan di sini ada layar kecil untuk nandain posisi kita lagi di mana. Sekarang kita dari Blok A mau ke stasiun Blok M. Nah, Blok M ini kayaknya deket Pasaraya. Gue kurang inget posisinya di mana. Kayaknya deket ini ya, Little Tokyo aja tuh, deket Blok M Square. Dan berarti di sana itu ada Blok M Plaza. Nah, kalau sekarang kebalik nih, dia bukanya dari kiri. Jadi nggak dari kanan. Karena kanan itu ada toko orang. Sekarang kita habis dari stasiun Jalan Sisingamangaraja. Jadi bentar lagi kereta MRT ini akan turun ke bawah tanah. Jadi stasiun Sisingamangaraja itu adalah stasiun terakhir yang di atas tanah ya. Sekarang kita akan masuk ke bawah tanah. Nah, ini udah mulai turun nih. Deket-deket Bundaran Senayan udah mau turun, dan sekarang kita di underground. Riders on the storm. Nah, sekarang mendekat ke stasiun Bundaran HI, yaitu stasiun yang paling ujung di rute underground. Dan mungkin nanti akan ditambahin lagi ya, semoga bisa diterusin lagi rutenya supaya makin jauh dan makin mencakup ke sisi Jakarta yang lain. Dan kita lihat nih ya, stasiun Bundaran HI masih jernih, bersih dan kinclong. Nah, tadi kita naik dari sini ya, kita tadi naik dari Cipete all the way sampai Bundaran HI. Nah, karena kita nggak turun di Bundaran HI, kita akan balik lagi ke stasiun Cipete Raya. Kita akan masuk lagi. Jadi, ya kita akan duduk lagi di bangku yang sama. Dan kita akan ngitung waktu ya. Tadi dari jam 10.45 itu gue dari stasiun
Cipete Raya. Nyampe sini tuh jam 11.08, jadi cukup cepet lah, sekitar 18 menit untuk menempuh jarak yang cukup jauh ya. Kalau misalnya dari Cipete ke Bundaran HI ini terasa banget sih jauhnya kalau naik mobil atau naik motor. Kalau naik kereta ini cepet banget kan, tinggal lurus-lurus doang kan ya, dan apalagi nggak kena macet, jadinya cepet banget. Oke, kita sudah sampai, balik ke Cipete Raya lagi. Nanti ini keretanya akan lanjut ke Lebak Bulus. Sekarang jam 11.35. Jadi cukup cepat sih, tadi dari HI ke Cipete ini sekitar 20 menit, jadi kurang lebih sama waktu berangkatnya. So, bagaimana kesimpulan gua tentang MRT ini? Well, sebetulnya ini cukup enak. Jadi bandingin sama dulu komuter lain, ini jauh lebih enak dan jauh lebih modern juga. Feel-nya tuh lebih welcoming aja keretanya. Dan mudah-mudahan sih gue berharapnya MRT ini bisa mampu membantu memobilisasi masyarakat, terutama yang sering pulang pergi ke Jakarta ya. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Dah.